mental kampung lo itu lo buang. Jangan mudah berbaik hati dengan orang. Kalau dibilang ngedompleng, cari panggung, saya tegaskan tidak. Saya cari mobil saya. Niat hati ingin menyelesaikan masalah, tapi dalam perjalanannya justru tambah masalah baru. Nah, sekarang nih di eksklusif sudah datang salah satu artis yang belakangan warawiri juga dan keseret atas kasus dia artis yang lagi bermasalah. Ini dia, ada Bang Kemil Zen. Apa kabar Bang Kemil Zen? Kabar baik, Alhamdulillah. assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga didampingi oleh Bang Herwanto sebagai pengacaranya, karena kita hari ini mau ngebahas masalah yang tiba-tiba menyeret nama Kemil. Betul. Tiba-tiba Pantun, Kemil Bang. muncul. Pantun dulu. Pantun, boleh pantun. Nggak Langsung bisa. ditodong. Tapi gua kedondong, lanjut dong. Oh, eksik. Senggol Oke, dong, udah senggol gitu. dong. Iya. Ini ngobrolnya meskipun kasus, tapi kita santai aja ya. Santai, karena kalau memang dijalanin dengan tenang, santai, insya Allah kita juga nggak beban gitu. Karena memang dari awal itu pingin menyelesaikan, bukan Iya. mencari masalah begitu. Tapi buntutnya malah jadi panjang ya. Iya. Gitu. Oke, mungkin sedikit flashback. Kita sudah tahu lah kasusnya adalah berawal dari Iya. Umroh. Tapi kemudian di tengah perjalanan pihak sana, Bang Kemil muncul mempermasalahkan mobil yang konon dugaan penggelapan. Ini gimana sih? Gimana ceritanya? Itu mobil Bang Iya, Kemil kan? mobil saya pribadi. Cuman kemudian statusnya masih memang masih sangkutan leasing ya, belum lunas. Jadi pada tanggal 27 Januari itu dipinjamkan. Kenapa? Dipinjamkan atau gimana proses peminjaman ini? Oh, iya. Maksudnya Bang Kemil menawarkan, Ini harus maju. Bang Kemil menawarkan Iya. kepada A, atau A yang meminta bantuan Bang Kemil untuk boleh nggak pinjam mobil? Baik. Dengan alasan apa? Kita urutkan walaupun singkat ya dari awal. Jadi saya mendaftarkan umroh itu karena memang travel ini ataupun orang ini itu menjadi salah satu sponsor di event tersebut. Nah, waktu itu ditawarkan saya dan beberapa artis lainnya itu untuk memilih dibayar dengan uang cash atau memang dengan umroh gitu ya. Uang cash atau dengan umroh? Dengan Oke. umroh. Nah, saya berpikir gini, uang nanti ada job-job lain nih. Kalau umroh kapan lagi nih sama teman-teman. Terus saya kepikiran ya udah bisa ngajak orang tua juga waktu itu. Akhirnya 2019 itu saya memilih untuk mengambil umroh tersebut. 2019 saya tidak berangkat karena kenapa? Waktu itu kita hampir bareng juga Bang ya. 2019 awal kami itu baru pulang umroh juga. Jadi saya pikir masa setahun dua kali kayak Iya. mending tahun 2020 deh Bang. Nah, ternyata 2020 pandemi. Covid, ya. Dan sampai 2021, 22, 23. 23 saya nanya lagi, "Bang, udah bisa berangkat belum?" Katanya boleh. Kemil coba pilih tanggal deh. Kita mau berangkat di 2024 itu di April atau Agustus. Kalau Agustus itu tanggal 1. Saya akhirnya memilih tanggal 1 Agustus. Karena April itu kalau nggak salah lebaran ya waktu itu masih Iya, 2024 panik-panikan April. lebaran tuh gitu. Jadi akhirnya saya tanya ke Umi, kita berangkat kata Umi pun setuju, akhirnya Agustus saja. Oke. Begitu Agustus Umi datang ke sini, meningitis untuk kedua kalinya. Persiapan segala macam, beli perlengkapan, akhirnya tidak jadi berangkat dengan alasan ketika itu di tanggal tanggal 1 ya, alasannya visanya belum approve karena waktu itu kita 3 negara ya. Oh, umroh sekaligus jalan-jalan. Umroh sekaligus jalan-jalan. Karena saya pikir gini, momen sama orang tua ini kan Kapan lagi? Saya pun tinggal jauh gitu, saya di Jakarta, Umi di Aceh. Jadi pingin quality time aja gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat. Saya bilang, "Bang, saya kan kebetulan belakangan ini juga sibuk dengan travel nih. Gini, saya aja yang ngurus masalah visa." Akhirnya pokoknya nggak jadi berangkat lah. Saya bilang, "Bang, boleh nggak uangnya dikembalikan saja biar saya daftar ke travel yang lain." Oke, katanya. Nah, dicicil tuh 1 juta, 2 juta. Pada satu ketika udah di bulan Januari 2025, saya bilang gini, "Bang, boleh nggak, itu baru bayar 2 juta kalau nggak salah." Saya bilang, "Ya, uangnya dikembalikan utuh atau agak gedean, saya mau daftar ke travel yang lain." "Boleh," katanya. "Kemil, itu kalau nggak salah jam 7 atau jam 8 malam di tanggal 27 Januari, boleh nggak gua pinjam mobil, saya pinjam mobil kamu, karena ini kebetulan ada project nih.
yang lagi ini buat kaki lah ibaratnya gitu, pinjam mobil. Tanggal 3 Februari. Februari saya balikin. Jadi saya pikir 1 minggu. Saya sempat nanya tuh ke Oke, keponakan. berarti mobil itu mereka yang pihak Minta. sana yang minta, bukan Bang Kemil Iya, yang nawar saudara ya, Acanya yang yang menawarkan minta, itu ya. ha-ha. Oke. Akhirnya saya mikir juga, memang mikir singkat ya 2 jam di otak saya. Finalnya mikirnya begini, kalau mobil itu saya kasih berarti dalam seminggu nih uang balik, saya bisa umroh di bulan Iya. Ramadan. Kan waktu itu Februari, kan Maret Ramadan, saya mikir masih ada waktu 1 bulan. Karena yang membuat selalu kepikiran umroh itu apa? Umi itu pernah bilang begini, waktu kita nggak jadi di Agustus itu, Umi bilang, ya udah nggak apa-apa kalau memang itu kan panggilan. Kalau memang kita belum dipanggil berarti yang belum rezeki. Tapi nyampe nggak ya umur saya Iya. lagi gitu. Nah, seorang anak ketika mendengar seperti itu, Iya, orang tua berbicara, rasanya kok bisa terbang sekarang deh gitu. Khawatir, Nah, ketakutan itu juga terjadi. ketika saya dipertanyakan sering tuh, bahkan kemarin di infotainment saya juga dibilang karena diiming-imingin sesuatu saya memberikan mobil. Iya, diiming-imingin uang saya kembali kembali. dalam waktu seminggu tadi. Nah, terus dibilang diiming-imingin umroh, bukan diiming-imingin umroh. Ini umroh yang 2019. Bahkan mereka aja itu umrohnya baru daftar di 2025 yang bermasalah ini. Saya dari 2019. Coba mungkin masyarakat yang menonton, teman-teman semuanya, ketika kita menanti uang yang dari 2019 sekian tahun, ketika ada titik terang ataupun pencerahan, siapa yang nggak tergoda begitu. Jadi sesimpel itu alasannya untuk memberikan begitu. Nah, akhirnya saya meminjamkan, harusnya dikembalikan 3 Februari, tidak dikembalikan. Saya melihat tuh ada di infotainment mulai si Mbak Delanya sama Arman mengkasuskan masalah umroh Mulai ini. speak up soal dugaan Nah, saya penipuan. mikir gini, karena ada inisial A, kemudian travelnya TW, mulai ragu. Tapi saya nggak konfirmasi ke keduanya dulu. Oh, sempat nggak tahu kalau itu Nggak travel tahu. yang dimaksud. Karena Oh, kan masih oke. inisial ya, Iya, masih iya, iya. inisial gitu. Akhirnya pas saya mulai yakin untuk bertanya, saya DM tuh Mbak D, karena waktu itu kita temenan pun zaman-zaman BBM. Dari dulu zaman main nyanyi bareng gitu. Terus saya konfirmasi, oh iya kita bermasalah dengan orang sama. Lu nggak ngelapor? Aku bilangin Itu yang bilang siapa? Lu nggak ngelapor tuh siapa? D. Oh, D-nya, oke. Mbak Delanya ya. Jadi nggak ngelapor. Saya bilang gini, ini kan ujung-ujungnya kasusnya perdata. Kalau perdata itu bakal begini ujungnya. Nah, saya belum menyatakan nih mobil gitu. Terus saya ingat ada di media juga dia bilang gini, saya dititipkan mobil nih banyak. Iya. Mulai kepikiran ke situ kayak nyambung-nyambungin. Akhirnya ketika di tanggal 10 saya desak acaknya. Coba ngaku sekarang mobil di mana, di kemana, apa dijual atau di gimana. Terus ketika dia bilang enggak dijual kok, tapi mobilnya masih dipegang sama Dela. Saya langsung nembak Dela. Kenapa langsung nembak, Bang? Karena kan udah ada sebelumnya udah ada berita tuh, berita bahwa Tapi Dela kan- dititipkan. Iya, tapi meskipun tidak tahu dititipkan mobil kan belum tentu ada Iya. salah satunya mobil Bang Kemil kan. Kenapa yakin? Kenapa Karena yakin? saya nanya sama Mbak Dela, kita bermasalah dengan orang yang sama nggak? Dia bilang, Oh, iya ada begitu. cluenya. Ada cluenya Betul. di situ. Akhirnya saya minta kontak. Kebetulan yang ngirim waktu itu Mama Isda yang ngirim kontak. Karena kontak yang kebetulan Mbak Delanya slow respon di IG kan, ya maklum lah sibuk. Akhirnya dikirim sama Mama Isda sekaligus suaminya juga. Saya kasih tahu juga ini dapat kontak dari Mama Is, saya bilang begitu. Akhirnya Mbak Dela bilang gini, ke Bojoku aja. Ke Bojoku aja. Akhirnya kontak sama Armannya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya bilang tanya mobil saya ada di sana nggak, Baleno warna merah, platnya segini. Oh ada, tenang, mobilnya aman kok di sini. Kita mengkerucut ke Aca aja. Saya setuju tuh, setuju, ya udah desak Aca. Tiba-tiba saya bilang ke Mama, saya ini kan kendaraan satu-satunya. Boleh nggak kalau saya itu mobil saya itu dibalikin dulu, nanti urusan kasus. Oh nggak boleh, nanti enakan si itu katanya si Arman ini. Ini seperti itulah kira-kira ya, nggak bisa karena enakan si Arman, lu ngelapor dulu. Nah sementara untuk ngelapor itu kan kita butuh keberanian juga, persiapan ini segala macam. Maksudnya saya pikir gini, ini teman, ini kenal, kalau bisa diselesaikan Secara tanpa harus baik-baik. masuk secara baik-baik, tanpa harus ke jalur hukum, kenapa enggak Iya, begitu. Akhirnya saya konsultasilah kepada Bang Her, Bang ini seperti ini, saya udah minta dikembalikan, bahkan sudah dibantu sama senior juga nggak mau. Masuklah Bapak, silakan Bapak.
Ya Bang, akhirnya ibaratnya mendukung Bang Kemil untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena seperti yang tadi Bang Kemil bilang, ini masalah, apapun masalah itu kalau diselesaikan secara kekeluargaan baik-baik mungkin lebih simpel sederhana. Nggak akan nyampe sampai 3 Nggak bulan ak- ini. Ya betul, tidak akan mengulur waktu yang sangat Betul. panjang gitu. Tapi ini akhirnya masuk ke ranah hukum, udah siap-siap panjang kan pastinya, dan pasti akan repot, capek segala macam. Benar. Apa pertimbangan Abang membawa ini ke ranah Jadi, hukum? Waktu pertama kali Kemil ini konsultasi sama saya, saat itu juga ada 2 orang yang kita hubungi. Yang pertama Aca, yang kedua Arman. Nah, Aca saya tanyakan, Aca, benar nggak bahwa mobil ini sudah kamu terima? Ya. Acanya langsung bilang, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya belum menerima mobil tersebut. Oh, udah skip, maaf Bang, saya potong. Jadi setelah negosiasi minta-minta ini, tanggal 22 Februari ada kabar dari Arman bahwa mobil sudah Sudah dikembaliin ke dikembalikan. pihak Begitu, A. akhirnya begitulah. Nah, akhirnya saya tanya sama Aca, saya pastikan dulu bahwa benar nggak mobil itu kamu terima, karena kita dapat kabar dari Isdalia bahwa kata Arman sudah dikembalikan ke Aca, berikut mobil yang lain-lainnya katanya. Nah, saya pastikan dulu. Nah, Aca menjawab, demi Allah, demi Rasulullah, saya belum terima itu. Nah, saya langsung minta sama Kemil, coba hubungi lagi si Arman. Nah, bahkan Aca itu mengirimkan screenshot ya, dari dari Aca via WA ke Arman, menanyakan bahwa terkait dengan mobil Baleno itu, nah yang punya teman saya katanya sudah dikembalikan ke saya, tapi saya belum terima Mas. Nah, dijawab sama si Arman. Kata Arman, kamu tumben nge-WA biar kamu bisa screenshot ya, kamu Kirim ke jadikan Kemil. bukti ke Kemil bahwa kamu tidak menerima mobil tersebut. Oh, Nah, di situ saya lihat WA itu seolah-olah memang si Aca ini menerima. ada, iya. Tapi si Aca ini seperti orang bohong lah gitu kan, bahwa saya nggak terima. Ada sesuatu yang ditutupi lah. Ya, nah yaudah saya bilang coba WA si Arman bahwa kita akan somasi nih. Nah, dia nanya memang ke Arman kan, ngomong somasi ya sudah kalau mau somasi. Nah, kalau begitu kalau somasi siap berhadapan dengan saya, kata si Arman. Ya sudah kalau bilang kalau gitu Jadi besok. dapat tantangan malah. Malah Nah, ditantangin. besok kita somasi. Nah, besok kita somasi terbuka. Tapi isi somasi terbuka itu yang pertama kita mengundang. Nah, karena apa? Di antara 3 orang ini kita nggak tahu mana yang berbohong. berbohong. Kan? Apakah Aceh yang berbohong? Apakah Dela? Apakah Arman? Kita nggak tahu. Nah, di somasi terbuka itu saya sampaikan bahwa kami menyampaikan somasi terbuka, tapi kami memberikan waktu 3 hari untuk bisa kalau bisa bertemu lah. Ya, yang penting kan mobil Kemil ini kembali. Nah, selama 3 hari kita tunggu ada kabar, tapi Acanya nemuin kita. Aca nemuin, Aca yang 2 nemuin. tidak. Yang 2 tidak. Jadi yang mengindahkan layangan somasi kita itu Acanya. Jadi Aceh mengatakan, Bang, saya demi Allah demi Rasulullah saya katakan sekali lagi saya belum menerima mobil itu. Kami jujur tadinya kami meyakini jangan-jangan si Aceh yang berbohong. Iya, karena dari awal kan terkait umroh apa segala Iya. macam nggak berangkat. kan dia berbohong. Yang dilaporkan pertama juga kan Benar, Acanya. Aca yang Betul. dilaporkan Nah, pertama. cuma begitu pas kita buat laporan ke polisi 3 hari kemudian Aceh nemuin kami, ya sudah kalau gitu kita lapor polisi aja. Besoknya kita lapor polisi. Nah, dan ternyata beberapa hari kemudian kita mengetahui mobil itu ada di Polres Metro Bekasi dan yang menyerahkannya Arman dan Dela. Kita Menyerahkan tahunya itu- Abang Ya. Abang tahu nggak ketika Arman dan Dela menyerahkan mobil itu Tidak. dengan Tidak tahu. tidak ada. Tahu. Kami tahu ketika punya- menyerahkan ya, kita tahu tanggal 10 10. jam 11 malam. Alasannya kenapa itu diserahkan? Nah, nggak tahu itu. Nah, Belum sampai sekarang belum tahu. Kalau menurut polisi pas kita tanya di tanggal 10 malam itu mereka bilang gini, diserahkan karena tidak tahu ini milik siapa. Oh, iya, siapa? Oh. Jadi Beberapa polisi. sampai kita saling kelihatan, ini gila. Maksudnya gini, jadi ngemis kita selama ini. Kalau memang nggak yakin itu milik siapa, tinggal ngomong, Mil, lu kirim deh bukti SNK, lu kirim bukti kontrak lu, Oke, gitu kan. berarti pihak Arman sama Dela itu tidak pernah tahu mobil yang dia terima dari Aca itu adalah salah satunya mobil Awalnya tidak, tapi Awal- setelah itu kan kita udah komunikasi. Oke, berarti Ya. seharusnya sudah tahu ya. Sudah tahu. Oke. Dan malah mobilnya tidak dikembalikan, malah ada di Tidak kantor dikembalikan. polisi. Dan ini ya, sekali lagi kita tegaskan, dikembalikan itu karena sudah Lapor polisi. kita Lapor lapor polisi. polisi. Jadi tanggal 6 kita ngelapor, tanggal 7-nya diserahkan ke sana. Oh, Bukan oke. dikembalikan, kalau dikembalikan ke orang Harusnya Orangnya, ke orangnya. ke orangnya. Ke orang. Ini dititipkan ke dititipkan ke Dan Polres itu Bekasi. tidak bisa diambil kalau bukan langsung oleh Dela dan Iya. Arman Betul, karena dia yang betul. menyerahkan mobil itu ke polisi. Iya. Dan sebelum itu ada WA dari Arman ke Aca. Arman WA begini. Estimasi 2 mobil itu dijual tanpa BPKB 150 juta. Oke. Nah,
Jadi ada kekurangan dan si Aca diminta memberikan jaminan kembali. Jadi si Aca itu dalam percakapan WA-nya itu Arman menyatakan bahwa si Aca sudah memberikan 2 mobil dan 2 mobil itu rencananya akan dijual tanpa BPKB 150 juta. Dan hari Seninnya si Aca ini diminta lagi sama Arman untuk memberikan jaminan lagi, cari mobil lagi. Nah, jadi artinya mobil yang diberikan jaminan kepada si Aca itu rencananya akan dijual tanpa BPKB. Jadi sebenarnya ini Mbak Della dan Mas Arman ini mau ibaratnya mengembalikan uang jamaah lain, kemudian Wallahu alam. apapun itu, pokoknya minta jaminan ke Aca dan mengambil solusi. Gimana ya? Jadi dia mau gini, menyelesaikan masalah, tapi ternyata membuat masalah baru. Ya, ternyata dalam proses itu ada masalah baru yang Merasa melalui mereka korban, tapi menciptakan korban baru juga gitu. Makanya Bang Her itu selalu ngomong begini. Untuk urusan umroh, Kemil, Arman dan Della memang korban juga. Ya. Tetapi kalau untuk urusan mobil, Kemil satu-satunya yang menjadi korban begitu. Ya di luar yang rental itu ya, maksudnya kalau yang mencuat lah kasusnya begitu. Tapi sampai akhirnya kasus ini muncul dan kemarin sudah ke polisi Sudah lagi, BAP, alhamdulillah. BAP gitu. Ada progres apa dari BAP atau mungkin dari respon pihak sana ketika pasti mereka juga tahu lah kalau ada prosesnya itu sudah berjalan gitu kan? Kayaknya selalu sampai sih berita dari awal somasi pelaporan sampai BAP pun, karena keesokan harinya itu ada informasi lagi bahwa ya mereka tahu lah ya, apalagi alhamdulillah teman-teman media sangat mendukung selama ini, jadi memang beritanya sangat meluas gitu. Cuman untuk respon menghubungi kita atau ingin membalikan mobil segala macam itu nggak ada. Sama sekali. Dari awal tidak ada. Saya rasa juga sekarang mungkin ya ini juga ya udah kegengsian ya. Iya mungkin. Ya maksudnya udah malu dong. Yang tadinya mengaku tidak tahu mobilnya, ternyata mereka menyerahkan ke sana dan akhirnya kita tahu sendiri. Ingat, kami tahu mobil itu di sana karena penyisiran sendiri gitu. Kita informasi Jadi, kita sebar yang ke. saya sayangkan gini ya, Della sama Arman itu waktu itu dia kan preskon itu kan bulan puasa. Iya. Kita juga somasi bulan puasa. Beberapa hari kemudian dia preskon, dia mengatakan bahwa jangan percaya sama penipu itu, mengatakan si Aca. Dia juga pernah bersumpah demi Allah demi Rasulullah tapi berbohong. Nah, yang saya sayangkan saat mereka mengatakan bahwa mobil itu sudah dikembalikan ke Aca dengan demi mengatakan Allah. sumpah demi Allah demi Rasulullah, saat itu mereka sedang berbohong. Kan apa susahnya sih mengatakan ya mobil ada sama saya, Kemil, atau umpamanya dia tidak mau mengembalikan lah ke Kemil, Atau mungkin saya berikan ke Polres saja lah. karena Mbak Della sama Armannya tidak pegang BPKB-nya sehingga sedikit mungkin meragukan benar nggak ini mobilnya Kemil? Ya gini. Karena ada Saya ini saya sedikit cerita. Ketika Aca mengambil mobil itu, dia memberikan saya jaminan juga. Satu set lampu itu kalau di total harganya sekitar 300-an juta. Bedanya saya sama Mbak Della sama Arman, saya bertanya dulu, ini punya kamu bukan? Punya lu bukan? Terus dia bilang, ini punya kakak saya. Oh, saya nggak terima. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak terima tuh barang bukti. Nah, harusnya si Mbak Della ini yang punya adab, katanya yang lebih berakal, lebih berilmu, kan begitu. Saya bilang untuk kita yang tidak punya adab, nggak diduluin. Jadi harusnya mereka juga nanya dong, ini mobil siapa? Jaminan, Ya sekarang itu klise ya. Tapi kalau memang realitanya sesudah dicetak, mereka emang tahu itu mobil siapa. Makanya ada pentaksiran harga menjual tanpa BPKB. Makanya itu walaupun kita bilang kita tidak menuduh, tapi kan kita berbicara itu berdasarkan bukti itu. Mudah-mudahan benang salah. merahnya jadi seperti itu Iya, yang betul. akhirnya memberanikan diri untuk Jadi kita menduga, makanya untuk di kasus pelaporan pun polisi mengatakan kasus dugaan penggelapan dari pihak kepada saudara Aca. Terus untuk penadahannya itu kenanya di Mbak Della sama Arman. Kenapa seperti itu? Kalau dari penjelasan Bang Her, karena memang gimana Bang kalau istilahnya kenapa bisa dibilang menadah gitu, udah menahan berapa lama gitu. Abang harus jelaskan biar didengar langsung nih. Jangan marah-marah ya Bang. Ya jadi gini ya. tenang. Nah, jadi begini ya. Yang pertama WA sudah sering kita minta ke Della, ke Arman agar mobil tersebut dikembalikan. Tidak dikembalikan. Bahkan yang lebih menurut saya sadis nih, menurut saya sadis. Kenapa? Karena
Arman mengatakan sudah mengembalikan. Bahkan ada WA yang mengatakan bahwa seolah-olah Aca itu sudah menerima. Ya. Kan sadis menurut saya. Ya sadisnya begini loh. Kok tega-teganya dia melempar ini ke Aca, seolah-olah Aca sudah menerima mobilnya, ya seolah-olah Aca ini berbohong, apalagi demi Allah demi Rasulullah. Nah saat itu mereka sadar bahwa mereka itu sedang berbohong. Betul. Apalagi di bulan suci Ramadan lagi. Nah sekarang ketika sudah dilaporkan ke polisi, sama juga mereka. Yang lucunya mereka malah menantang. Gua nggak takut sama lo, ngomong sama Kemil kan. Gua nggak takut sama lo, lanjut aja perkaranya, gua nggak mau damai. Lah, justru terbalik ya kalau mereka nggak mau damai. Ya, Harusnya dari awal. Dari awal sudah menghubungi Kemil dan Enggak, harusnya juga saya yang nggak mau damai itu, yang ngomong nggak mau iya, damai itu karena saya kan gitu. yang kesel duluan, yang marah duluan pihak Bang Kemil kan. Iya. Bang, tapi aku ini kan jadinya kayak hutang piutang nggak sih? Kalau yang untuk masalah- terkait umroh ya. Kalau terkait umroh, ya utang-utang. Oh oke, tapi yang kemudian yang dilaporkan sama Bang Kemil ini murni. Saya murni mobil. Karena Penggelapan. kenapa? Berarti pidana ya Bang Pidana. ya? Iya. Pidana. Kenapa saya tidak melaporkan terkait umroh? Karena sampai detik ini saya bilang itu saudara Aca itu masih mencicil. Mengembalikan uang Walaupun ke nominalnya 1 juta, 2 juta seperti itu. Berarti kan memang ya udahlah, kalau memang uang saya nggak pikirinnya kenapa. Bukan menyepelekan ataupun bukan tidak menghargai, tetapi gini, ketika ada itikat baik, sekarang mau dipaksa mau gimana pun bisa dipenjara tuh. Terus dia nggak dibayar lagi gimana? Mending perlahan tetapi dibayar daripada, ya itu pemikiran saya ya. Mudah-mudahan sama tuh dengan pemikiran orang di luar Tapi sana ketika juga. ini mempermasalahkan soal penggelapan mobil, mau nggak mau nama Aca pun akan keseret, bukan tidak mungkin. Harus. Ya kan? Nah, tapi bukan tidak mungkin kalau kemudian dalam perkembangannya ketika Aca terseret, maaf nih, kemungkinan terburuk misalnya ikut masuk penjara. Bukankah itu kemudian akan menutup bahwa Aca juga tidak bisa mengembalikan uang yang selama ini Iya. sudah dilakukan secara cicilan. Jadi kayak rugi berkali-kali nggak sih? Rugi Benar. umroh, rugi mobil, rugi cicilan nggak balik. Gimana Benar. tuh? Kalau untuk pendapat saya begini, langkah rezeki pertemuan maut, ya. Kita harus percaya itu, dan saya meyakini itu juga karena gini, saya juga udah berkarir sudah lama lah istilahnya gitu. Dalam proses berkarya pun kita melihat yang mana yang naik, yang kita prediksi begini nggak akan juga gitu kan. Jadi begitu juga dalam hal kita mau kemanapun, apalagi terkait tanah suci, memang itu panggilan kan Iya, dari iya, Allah iya, yang iya. kita yakinin. Nah, saya percaya kalau untuk urusan uang, kalau memang itu akan kembali. Tapi mobil ini kan ada fisiknya. Kita bisa nunjuk tuh, saya mau ngambil, itu punya saya, ada buktinya segala macam. Makanya saya memang dari awal tuh fokus ke mobil. Mobil alat untuk saya mencari nafkah. Mobil saya harus ke sana kemari juga pakai itu. Cicilan masih saya bayar. Udah 3 bulan ini bayar, tapi mobilnya nggak ada sama saya begitu. Makanya ketika nanti Aca terseret, ya memang itu yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam dunia ini kan memang selalu ada hukum tabur tuai, gitu. Jadi ketika dia berbuat masalah dari awal, dan sampai sekarang kita masih mendesak Aca kok untuk segera selesaikan sama Della, mana tahu proses ini akan lebih cepat begitu. Tapi ya mungkin dayanya belum ada, kita nggak bisa maksa ya. Mendesak bisa, tapi memaksa tidak. Nah, terus gini, jadi terkait dengan ya, artinya saya sudah mengatakan pada Kemil, artinya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka ya, mereka bertiga nih, Aca, Della, sama Arman. Itu jangan khawatir. Kenapa? Karena rencananya lusa kita Senin kita akan daftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 3 mereka itu. Artinya, Nambah berarti Bang Nah, jadi laporannya. nambah. Jadi memang tindakan mereka ini kan menimbulkan kerugian terhadap Kemil. Panjang. Nah, ini kita akan lakukan gugatan secara resmi ke pengadilan dan mereka wajib harus bayar. Kalau mobil, ya 100% pasti akan kembalikan ke Kemil. Pasti itu, saya pastikan. Nah, terkait dengan gugatan nanti, saya sangat mudah sekali membuktikan perbuatan mereka itu menimbulkan kerugian untuk Kemil. Jadi mereka saya pastikan akan bayar nanti di pengadilan, walaupun secara paksa nanti. Oke, ini perbuatan yang merugikan Kemil ini Ya. termasuk yang umrohnya tadi Di luar. di luar. Berarti Iya, Bang. murni Iya, hanya mobil. mobil ya Di Bang luar. ya? Jadi Berat- murni masalah mobil. Berarti dengan masalah mobil dengan 2 gugatan sekaligus. Iya. Oke, ininya gimana Bang? Secara pasalnya nanti akan pasal berlapis atau? Enggak, bukan, ini gugatan perdata, beda. Perdata ke Oh, pengadilan. perdatanya. Perdatanya. Oke. Jadi pidana dan perdata. Ya. Ancamannya Bang masing-masing dengan Enggak, pidananya? kalau pidana ini kan ancamannya penjara. Ya, kalau perdata perdata, mau nggak mau ancamannya ganti harus rugi, bayar ganti rugi. Ya, atau kita minta sita Sita aset. asetnya pihak mereka. Banyak banget, Mbak.
saya dari nggak bisa kerja, kemudian kayak kemarin harusnya ada off air, itu udah berkali-kali ada off air yang memang harus keluar kota, tiba-tiba ada pemanggilan, tiba-tiba harus janji ngurusin lah segala Berarti ada macamnya. kerugian materi juga yang ditanggung Dan oleh Bang imateri Kemil, juga, begitu. efek dari masalah mobil-mobil Betul. ini tadi Saya gitu. juga punya endorsement yang harusnya kemarin ada transplant rambut, itu kan harus keluar ya. Jadi itu juga nggak bisa. Banyak kalau kerugian yang diakibatkan gara-gara kasus ini. Dan dalam perkara ini gini ya, dalam perkara ini baik pidana maupun perdata ya, saya bukannya mengecilkan persoalan ini ya, tapi saya berani bertaruh dengan siapapun pakar hukum yang ada di Indonesia ini, saya mampu membuktikan perbuatan mereka itu baik pidana maupun perdata. Kecil sekali buat saya untuk membuktikan. Kenapa? Yang pertama, sudah bisa dipastikan mobil itu ada di tangan mereka. Iya. Sudah bisa dipastikan juga mereka mengatakan hal yang tidak benar, mengatakan sudah memberikan, Ternyata namun dicek tidak. secara nyata, disaksikan orang banyak, ya. Saksi ada yang menyaksikan bahwa benar mobil itu berada di Polres Metro Bekasi dan yang memberikannya siapa, dan sekarang mobil itu dalam keadaan rusak. Rusak karena Dari awal dititipkan itu mobilnya itu diparkir di tempat yang bukan parkir lah, bukan tempatnya. Akhirnya mobil itu terpaksa dikempeskan bannya. Nah, kemudian ketika sudah tahu, karena gini, setiap di sana itu kan ada bidang-bidang tersendiri. Jadi kebetulan kemarin itu dari Propam ya, Bang. Ya. Dari Propam memindahkan mobil itu dengan kondisi ban kempes, jadi dari bawah dibawa ke lantai atas begitu. Nah, itu dipindah-pindahkan beberapa kali. Akhirnya itu kerugiannya satu, ban, pelak, segala macam. Terus mobil tidak pernah dipanaskan. Itu masuk dalam rincian kerugian yang ditanggung yes. juga. Oke. Di gugatan perdata. Di perdata berarti semua detailnya masuk dalam hal itu gitu. Abang, kalau tadi Abang bilang saya yakin akan membuktikan ini karena ini hal kecil lah Kecil, harusnya, untuk ya. perdata pidana. Pertanyaan adalah banyak artis yang tersandung masalah dugaan penggelapan apa segala macam seringkali mandek atau hilang kasusnya. Ya. Nah, apa jaminan Abang Kalau kalau saya, ini ya, oke. bisa selesai, Ya. bisa bener-bener ini loh salah, Ya. ini benar Itu dan juga pertanyaan saya Nah, sebenarnya. ya. Nah, nih sekarang saya ini kan terkait dengan perkara Kemil nih. Yang pertama saya pastikan baik pidana pasti selesai. Perdata juga pasti akan putus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau seandainya ada perkara artis yang mandek ya, itu pengacaranya beda. Ini pengacara artis top ibu kota Kemil Zain itu Herwanto. Oke, ada target tenggang waktu? Kayak kalau somasi kan ada nih 3 hari, seminggu. hari. Ini ada target Ya, nggak? kalau bisa gini, sebelum Idul Adha ya, sebelum Idul Adha kalau bisa set targetnya ini selesai. Oh, sebelum Seperti Idul Adha, itu. berarti sebelum Juni ya. Ini udah termasuk. Udah Saya belum pernah jujur belum pernah berkaitan dengan masalah dengan orang gitu ya. Jangankan ke hukum gitu. Sama teman-teman aja pinjam meminjam itu saya memang jarang sekali gitu. Kalau memang tidak dalam terdesak, dan terdesak pun pasti dengan tenggat waktu. Makanya saya selalu berpikir gini, orang tuh mungkin seperti saya ketika minjam sesuatu itu, misalnya pengembalian tanggal 3, tanggal 1 mungkin saya udah kembalikan misalnya kalau ada begitu. Jadi ketika orang bilang kamu jangan sembarang percaya, kalau Mama Isda bilang tuh gini, mental kampung lo itu lo buang, jangan mudah berbaik hati dengan orang, jangan mudah apa istilahnya ya terbujuk gitu dengan apapun. Iya ya Ma gitu, nggak enakan soalnya gini, dengar orang nggak ada tempat tinggal tuh ada berapa orang juga sampai kadang ada yang numpang tinggal juga sama saya begitu, karena se-easy itu memang gitu. Niatnya membantu, niatnya punya empati, Saya punya ternyata prinsip malah gini. terjebak sendiri. Ketika saya mempermudah urusan orang, insya Allah urusan saya Bisa akan dipermudah. dipermudah. Tetapi tidak Ternyata berlaku untuk batu di kerikilnya Jakarta. banyak. Ternyata batu kerikilnya banyak, nggak semudah itu gitu. Bang Kemil, nih Ya. kalau tadi Bang Kemil, aku nggak biasa berurusan dengan orang lain, apalagi masalah hukum. Ya, Yang menarik adalah ada pemberitaan juga, ini Kemil Zain ini siapa? Ya. Kok tiba-tiba muncul? Ini hanya mendomplang nama seorang Della Puspita. Oke lah, kita kalau bicara soal tadi kasusnya sudah dijembrengin ya, Ya. dan Bang Kemil juga udah ngomong di mana-mana, tapi tetap publik mempertanyakan, Ya. siapa sih ini Kemil? Kok bisa Wajar. ada muncul di kasusnya Della yang lagi rame gitu loh. tak kenal maka tak sayang. Tetapi Ya, kalau sudah sayang, iya, sarange gitu ya. Jadi intinya gini, apa burung itu nggak akan hinggap di dahan yang sudah rapuh, begitulah istilahnya. Jadi oke. bener nggak sih? Takut salah ngomong, udah mikir lagi keras. Jadi gini, kalau dibilang ngedompleng, cari panggung, saya tegaskan tidak. Saya cari mobil saya.
Kalau di dalamnya, di dalam perjalanan kasus ini saya mendapatkan panggung, alhamdulillah seperti hari ini saya diundang ke sini untuk bisa menjelaskan, ya itu kuasa Allah kan. Memang nggak bisa saya reka-reka, nggak bisa saya atur. Yang pasti ke sini kalau ditanya ada target seperti tadi itu, kita nggak ada target. Yang penting kita jalanin aja seperti apa mestinya. Ikhtiar, tabayun segala macam kita udah coba, udah buka dari awal. Kenapa? Maksudnya kenapa seperti ini ya memang karena kan nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Jadi nggak mungkin saya mengupayakan terus untuk damai, untuk jalan kekeluargaan kalau dari sananya nggak kan mencak-mencak terus tuh kan di sana Iya. gitu. Ya mungkin sekarang agak cool down saya melihat di beberapa wawancara karena memang ya mau membela diri apa lagi gitu. Tapi sempat ada momen memang ibaratnya meradang karena Ya. momennya ketika Tahu Kemil nggak kalau Umi saya juga pernah sakit Nah, itu. gara-gara kasus ini? sama-sama momennya saat orang tua gue sakit lu cari masalah. Betul, Pihak sana tapi pun saya mengklaim tidak itu. tidak pernah gini loh menyeret yang sekitar gitu. Saya tidak pernah bilang Umi saya sakit, kakak saya sampai sakit juga gara-gara mikirin adiknya, anaknya yang di perantauan begitu. Karena maksud saya begini, ketika saya udah keluar dari rumah, dari kampung halaman saya, apapun yang terjadi itu tanggung jawab saya. Mereka hanya tahu baik aja, mereka hanya tahu enaknya saja gitu. Jadi ya di sini saya punya abang saya, Bang Herwanto, ada juga orang tua angkat yang lainnya gitu. Jadi kembali ke tadi ditanyakan Kemil ini siapa? Saya itu berkarir di Jakarta itu dari 2010, sudah menjadi seniman di Jakarta. Saya bergabung dengan grup Gaul 2014. Masih ingat? Tak bosan mataku, tak bosan. Ya, asik. Kak ada gendang nih sini harusnya. Nah, dari sama grup Gaul dari 2014 sama Bang Eka Sapta, Adi Balsahrul, kemudian saya gantiin Bang Ipul waktu itu. Nah, dari situ karena kami berprinsip itu begini, seniman itu tidak bekerja hanya untuk cari muka. Tetapi selain cari makan, kita cari karya nih, bikin karya begitu. Jadi sampai sekarang kalau teman-teman yang mungkin udah 1-2 yang mengenal saya juga ketika menggoogling insya Allah karya saya penuh gitu ya. Dari saya juga main iklan, saya juga model, saya juga penyanyi. Cuman mungkin belum sefamiliar itu ke teman-teman. Tapi kalau untuk cari panggung, no, saya tegaskan gitu. Oke, Bang, tadi lagi Tapi di tuh. sini ada panggung nggak ya? Ada. Karena penyanyi itu udah nyanyi di panggung, ngapain jadi panggung lagi, bener nggak? Ini saya deg-degan takut dia nyanyi nih masalahnya nih. Tadi udah spill mau nyanyi Coba soalnya. nyanyi dong. Tak bosan. Kan nular energinya kayak gitu. Gimana? Bang, tapi kalau yang sorry, aku potong dulu. Kalau yang tadi pidana itu Ya, sebenarnya ancamannya berapa sih, Bang? Kalau memang terbukti Kalau bersalah. pidana ancamannya 4 tahun. Sekarang gini, 4 tahun. saya tadi mau enak loh pas apa namanya Nyanyi mengatakan nih. bahwa bukan tadi ya katanya kan ini Cita, ini Umi, sana Umi kan. Iya. Saya begini, kalau saya justru kasihannya begini, bahwa Della Puspita ini kan menyeret Uminya, katanya sedang sakit, ibu saya sedang sakit. Nah, terus juga dia mengatakan saya akan lawan Kemil karena anak saya juga sudah besar, saya tidak peduli lagi. Nah, dia mengaitkan ibunya sama anaknya. Justru menurut saya begini, kalau Della ini masih seperti ini mempertahankan egonya, ibunya akan melihat perbuatan kelakuan anaknya, anaknya akan melihat kelakuan ibunya. Iya. Nah, menurut saya tidak ada jalan ya bagi Della ini, harusnya dia bijak. Ya, untuk apa dia bersikeras seperti ini? Akhirnya apa? Kan akhirnya ibunya tahu nih bahwa dia berbohong kan? Anaknya pun tahu dia berbohong juga. Jadi ibunya tahu kelakuan anaknya, anaknya tahu kelakuan ibunya. Apalagi nanti nih kalau seandainya pidananya bisa dibuktikan, ancamannya 4 tahun loh, hati-hati. Dan kalau perdataannya bisa dikabulkan, ada barang dia yang disita nanti di balai pengadilan. Bukannya selesai malah menjadi lebih complicated sebenarnya. Ya, dan juga nanti malu loh. Iya. Dia kan public figure ya kan. Ya walaupun sekarang jarang dilihat di TV sih. Cuman artinya kan dia public figure lah. Yang jelas hati-hati kalau bicara, apalagi di depan orang ramai, yang kira-kira kalimat yang jujur disampaikan. Kalimat yang tidak benar ya janganlah disampaikan. Begitu. Bang Emil capek nggak sih? Nyanyi. Enggak. Dengan kasus Halo. ini. Iya. Mungkin gini, kita itu udah terbiasa men-set diri itu kalau di depan kamera, di depan teman-teman begitu keluar rumah itu kita harus happy, namanya penghibur itu harus menghibur selalu. 2 hari yang lalu saya itu pulang dari Polda. Jadi pas BAP Pas itu BAP yang kemarin itu. dari ya, jam 9 sampai dengan saya keluar jam 7.27. Jam 17.27 berarti jam 5.27. sore, oh. Kebayang saya dicecer dengan pertanyaan. Berapa pertanyaan, Bang? 20. Pertanyaannya sedikit tetapi diulang-ulang kan Iya, biasanya iya. begitu. Pendalaman. Pulang, saya habis sholat isya, saya lihat ke langit-langit, langsung keluar air mata. Ya Allah, aku capek. Mhm.
pingin dirangkul karena saya sendiri sendiri gitu di Jakarta. Teman-teman banyak memang, tapi energi dari teman-teman saya bukan merasa nggak cukup ya, tapi kadang-kadang saya butuh sentuhan. Maka dari kemarin saya bujuk Umi kesini dong, Umi kesini gitu, karena saya memang lelah, lelah banget gitu. Yang saya pernah bilang Bang Her, Bang, bulan puasa itu biasa saya jarang sekali nggak jamaah kalau taraweh itu di masjid, tapi bulan ini untuk tidur aja kurang. Tapi mau nggak mau kata Bang Her, ya memang seperti ini proses yang harus kita jalanin. Mudah-mudahan lelah kita, doa kita, sabar kita nanti akan terbayar begitu. Menjadi berkah. Amin, amin. Tapi begitu. tanggapan orang tua dengan kasusnya ini semakin ramai dan pasti ibaratnya tahu lah anak saya mengalami kerugian. Kalau Umi itu cuman bilang, itulah ya Umi saya itu. Makanya kalau orang nanya, lu kenapa bisa sebaik ini, kalau bahasa orang nih, saya ngelihat pasti dari orang tua saya, dari Umi. Umi itu selalu bilang dari awal, saya bilang kalau saya kena sangkut kasus mobil ini ditipu lagi, Umi cuma bilang ini, astagfirullahaladzim, Umi saya mau lapor polisi. Jangan, doain aja biar dibalikin. Umi ini orangnya nggak seperti di pemikiran kita, kasusnya nggak seringan ini juga. Sampai kemarin 3 hari lalu Umi itu bilang tuh, udah jangan diperpanjang lagi, kamu doain aja semoga mobilnya dibalikin. Nggak kayak gitu Mi, aku bilangin gitu. Jadi pas aku ngejelasin memang harus seperti hukum, ya udah Umi doakan dari sini. Umi itu jarang nonton kayak infotainment apa segala macam karena memang nggak seaktif itu ya, udah tua juga. Jadi memang HP pun Umi itu taunya kalau tombol hijau ngangkat, tombol merah matiin, that's all. Jadi alhamdulillah Umi mungkin secara tertekannya itu nggak banyak. Kalau jadi paling aku menceritakan dari versi aku yang sudah disaring, yang seringan mungkin, sehappy mungkin begitu. Jadi tapi cuma Bang Kemil doa. sendiri ketika membawa ini tadi ke ranah hukum sudah siap dong, artinya akan panjang, akan capek, dan bukan tidak mungkin malah akan berlarut-larut. Tidak siap awalnya. Sampai seminggu sebelum lebaran saya cuma bilang ke Bang Her, Bang aku pingin break. Uangku cuma 400.000 lagi. Aku cuma bilang ke Bang Her, gimana nih Bang, aku bilang gitu. Cuman alhamdulillah karena memang kadang itulah enaknya kalau kerja di TV dibayarnya telat. Dibayarnya maksudnya nanti setelah ini kan, jadi ada yang cair gitu masuk, alhamdulillah bisa makan gitu kan. Karena memang off air banyak yang nggak bisa diambil gara-gara kasus ini. Makanya tadi pas curhat sama Bang, aku begini. Kata Bang ya, udah tarik nafas dulu, kita break dulu. Ini kita ibadah di sisa-sisa Ramadan terakhir. Kita siap lebaran ya Bang waktu itu. Saya mau mudik nggak bisa mudik. Karena banyak waktu dan materi juga yang sudah habis, yang dipersiapkan untuk mudik begitu. Ya sangat lelah, dan sekarang ini mungkin seminggu ini baru saya yakin, oh begini ternyata. Saya itu kan agak sedikit lambat juga dalam menyerap misalnya energi ataupun hal-hal yang dari luar begitu. Jadi kayak baru sadar, oh ternyata capek ini ya, baru sadar selelah ini ya gitu. Kemarin kayak jalan aja seenteng itu, ketemu teman-teman lagi, ketawa lagi gitu. Begitu pulang nangis lagi di rumah. Jedotin gitu. Kepala ke tembok gitu. Belum. Oh belum, oke. Jangan ya. Kalau Bang Her? Kalau saya pengacara memang iya udah sering ya. Ini sudah makanan sehari-hari, nggak perlu lah di. Jadi ada sedikit berbohongnya seperti dokter juga nih, mau nyuntik nggak sakit. Kalau ini Bang Her cuma bilang ini, nggak apa-apa kok, santai gitu, kecil gitu. Kecil buat Bang Her untuk kasusnya, ternyata bagi saya sangat kalau lelah. kita kan pasukan tempur, biasa sama siapapun kita lawan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang mendukung, yang selalu mendampingin. Ada Dede Farel, kemudian ada Taza, Riza, yang kalau menurut aku malah lebih capek mereka. Kadang-kadang saya tidur, mereka yang bantu nyetir. Kadang-kadang saya nggak punya kendaraan nih sekarang gitu. Dede Farel, tolong antar dong ke sini gitu. Jadi makanan. Sampai kadang-kadang bawa makanan. Jadi alhamdulillah, terima kasih mungkin buat teman-teman yang memang nggak bisa saya sebutkan. Selain Dede Farel banyak banget kakak-kakaan saya, abang-abangan saya di luar sana yang memberikan support. Josega, Jose, Mama Isda, segala macam ini akhirnya disebut semua deh. Ada Kak Erna, Kak Eva Govin, segala macam itu banyak banget yang mendoakan, yang memberikan support bahwa segala sesuatu itu nggak mudah. Insya Allah ketika kita udah dikasih ujian, pasti kedepannya Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Satu pertanyaan terakhir Bang Kemil, jujur nih, dari kasus ini, katakanlah mulailah Februari lah ketika Bang Kemil mulai muncul ke media dengan kasus ini, bener nggak
ini membawa rezeki tersendiri buang Bang Kemil? Apa jadi ada job, jadi Iya. karena kan seperti tadi selain dituding mendompleng nama Iya. besar, juga cari momen untuk mencari cuan lah istilahnya Iya. kayak gitu. Gimana Bang Kemil? Bener nggak itu? Sebenarnya gini, ketika saya berkecimpung di dunia entertainment, walaupun bukan kadang pengalaman saya pribadi, tapi pengalaman orang di sekitar saya itu, bahwa dampaknya akan begini, ada pro, ada kontra, ada Iya, iya, negatif dan positif, ada rugi dan ada untung ya di dalamnya. Jadi alhamdulillah, hal yang terbesar yang saya rasakan adalah di luar job ya. Kalau job mungkin karena memang stabil juga gitu ya, stabil dari sebelum dan sesudahnya itu masih aman-aman aja lah gitu. Tapi kalau berdampak besar itu belum. Karena memang ada tawaran tapi saya nggak bisa ngambil. Kayak kemarin harus penyidikan iya, begitu ya. Tapi kalau yang dampak paling besar itu mungkin yang tadinya belum kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak tahu kasusnya yang menuduh saya menyudutkan saya bahwa ini domplengan, terakhir mereka sekarang berbalik. Itu respon, karena hal begitu kan nggak bisa dibujuk, nggak bisa dibayar Iya. gitu untuk mendapatkan respon yang baik kepada pemirsa, masyarakat semuanya, netizen segala macam. Tapi itu kan datang dari ketulusan hatinya mereka. Karena saya yakin sesuatu yang dari hati akan nyampe ke hati juga gitu. Kalimatnya dalam-dalam ya setiap kali ending ya. Oke. Very deep. Karena kenapa yang saya rasakan juga dalam Iya, banget. iya. Capek Capek banget gitu. Yang tadinya kalau nyanyi itu happy, kemarin nyanyinya udah sampai lupa lirik gitu. Karena saya itu orangnya gampang ke distract. Iya benar. Gitu kan. Tadi sebelum kita ngobrol gini aja Banyak yang berapa ke-distract. kali ya ngomongin apa segala macam, briefing ke distract-nya kemana Tadi aja jujur gitu. Bang Her ngobrol itu saya penasaran banget, ini ada isinya nggak? Dari tadi tuh pengen nyentuh ini cuman jadi pas nyanyi gitu kan, nyanyi lagu saya sendiri gitu tiba-tiba mikirin itu Ngeblank. mobil ya gitu. Oh, oke. Pulangnya naik apa ya? Udah mikir begitu. Ini pulang dari sini udah kebayang? Alhamdulillah ada mobil Dede Farel. Oke. Berarti nggak usah dipikirin dulu ya. Iya, saya ngisi bensin sih walaupun 50.000 gitu. Yang pasti sekali lagi makasih Ya, banget yang pokoknya udah mudah-mudahan mendoakan. kasusnya benar-benar ini clear berjalan Mbak, dan amin. seperti saya pegang janjinya Abang Her Oh, ya iya. bahwa Saya juga pegang janji Bang Her. harus benar-benar ketok palu Oh, iya, harus, siapa oh. salah siapa benar dan Betul. konsekuensinya seperti apa Makanya itu. pengacaranya Jangan Pak gantung. Surwanto gitu. Jangan gantung. Bang Kemil terima kasih, Iya, mudah-mudahan saya juga tetap bisa makasih, mengambil amin. hikmah dari apapun yang dihadapin saat Amin, ini. amin ya rabbal alamin. Yang pasti kita bener cuma cari mobil dan mengembalikan Betul. semua kebenaran itu akan terungkap. Kalau di gitu. dalamnya nanti kita punya rezeki, dapat Itu lain cerita, keuntungan, itu memang lain hikmahnya cerita. dari Betul. semua perjalanan. Thank you Bang Her dan Bang Makasih, Kemil serta Mbak. semuanya. Terima kasih sudah datang ke Amin, eksklusif.